Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia, tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat Opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Opini, kali ini saya akan menemani sahabat Opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai self-improvement ala Ramadan. Nah, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang pastinya relate banget dengan kehidupan kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang relate banget dengan kita semua, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Gimana sih cara menjadikan bulan Ramadan sebagai momen perubahan diri yang nyata, bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi ada perubahan yang bisa kita rasakan setelahnya. Nah, berbicara mengenai perubahan tentunya tidak mudah dan tidak gampang. Pastinya ada rintangan ataupun tantangan yang pastinya bakalan kita hadapi. Tapi nih ya, berbicara mengenai perubahan tentunya tidak mudah dan tidak gampang karena banyaknya rintangan ataupun tantangan yang pastinya bakal dilalui. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik tetapi lingkungan kita tidak mendukung, tentunya sangat sulit untuk berubah. Atau mungkin di awal kita lagi semangat nih memperbaiki diri, namun makin kesini sikap kita tuh balik ke semula lagi. Nah, bagaimana sih caranya biar kebaikan yang kita bangun di bulan Ramadan itu tetap berjalan secara terus-menerus? Oleh karena itu, telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Acep Rifki Padilah. Beliau ini merupakan salah satu lulusan dari kampus Titnu Al-Farabi Pangandaran. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Acep. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Apakah puasanya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah selama bulan puasa ini saya merasakan sehat dan juga baik-baik saja dari Alhamdulillah sebelumnya. Ya. Nah, kita berbincang-bincang terlebih dahulu nih Kak, sebelum ke pembahasan yang sangat utama. Nah, saya dengar kakaknya ini merupakan salah satu jurnalis ya Kak ya. Boleh ceritakan sedikit mengenai pengalaman kakak di dunia jurnalis? Ya, sebelumnya perkenalkan saya sebagai kontributor atau jurnalis di Times Indonesia, media berita online. Pengalamannya ya cukup menarik, apalagi ketika bulan puasa. Seorang jurnalis itu kan harus mencari berita ya kesana kemari, betul. Kita harus menulis sesuatu. Nah, kalau misalkan kita pergunakan waktu dengan diam diri saja, berarti kan kita bakalan sulit apa berita yang akan kita tulis dan juga suguhkan kepada pembaca. Makanya ya lumayan juga sih Ramadan terus jadi jurnalis. Nah, ini merupakan bulan Ramadan pertama saya menjadi jurnalis gitu. Jadi lumayanlah menyenangkan gitu. Jadi rasa laparnya teh kerasa gini kan. Betul. Selain kakaknya ini menjadi seorang jurnalis, apakah ada kesibukan lain Kak selain itu? Ya, alhamdulillah sekarang itu sedang menyibukkan diri banget ya. Karena kan memang bulan Ramadan ini penuh berkah dan rahmat. Betul, yang Allah turunkan gitu kan. Iya. Jadi selain menjadi jurnalis, saya sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi alhamdulillah biasanya kalau saya itu bangun itu subuh tuh jam 4:30 lah atau jam 5 ya. Karena sekarang bulan Ramadan, alhamdulillah tiap subuh tuh saya sebelum subuh tuh sudah bangun gitu. Betul, karena kan kita harus sahur dulu ya Kak ya. Betul. Nah, makanya saya nggak tidur lagi gitu. Betul sekali. Kalau bisa mah langsung tadarus ya Kak, biar kita bisa mendapatkan pahalanya. Nah, betul itu. Nah, kita kan di sini bakal membahas mengenai self improvement ya Kak. Nah, kan tema hari ini tuh kan mengenai self improvement ya Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, apa sih makna sebenarnya mengenai self improvement? Nah, menurut saya ya, secara singkatnya yang saya pahami, self improvement itu bagaimana caranya agar diri kita itu bisa lebih baik dari hari kemarin. Nah, seperti hadis yang pernah saya baca, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang tidak memperbaiki dirinya setiap hari, maka dia tidak termasuk golongan kami. Nah, karena saya seorang muslim dan juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka saya berusaha bagaimana caranya agar setiap hari itu menjadi lebih baik gitu. Nah, itu kan tadi self improvement itu adalah cara untuk menjadi lebih baik ya Kak. Nah, apakah ada cara tertentu nih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Ya, sangat banyak sekali caranya ya. Kalau misalkan kita mengetahui kesalahan-kesalahan, itu bakalan lebih mudah. Contoh misalnya. Berarti kayak introspeksi diri ya Kak? Nah, betul sekali. Jadi kunci utama dalam self improvement itu ya introspeksi diri. Ya. Kalau kita sudah introspeksi, ya kita bakalan lebih gampang untuk bertumbuh setiap harinya. Betul sekali. Menurut Kakak ya, apa sih kebiasaan buruk yang terjadi saat bulan Ramadan? Wah, banyak sekali ya kayaknya. Contohnya Salah Kak, satu hal buruknya gitu. Kadang karena orang-orang merasa bahwasanya ini bulan Ramadan, terus kemudian lapar itu dijadikan sebuah alasan, sehingga waktu dalam melakukan kerja kerasnya itu dikurangi, atau orang-orang itu menjadi lebih leyeh-leyeh daripada hari-hari sebelumnya dengan alasan lapar dan juga bulan Ramadan. Nah, bahkan seharusnya bulan Ramadan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tetap leyeh-leyeh. Betul sekali. Tapi justru harus dijadikan alasan untuk bagaimana caranya kita mengejar pahala dan juga mengejar rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Kak. Puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, betul Kak? Tetapi menahan hawa nafsu seperti marah, emosi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Kak cara mengatasi kebiasaan buruk supaya apa yang kita kerjakan itu bisa bernilai ibadah? Seperti itu Kak. Nah, kalau hari-hari biasa kadang kan ya lapar itu menjadi salah satu faktor datangnya emosi. Nah, betul sekali, betul. Nah, tapi ketika Ramadan, tolonglah sempatkan gitu. Lapar itu dijadikan sebagai sumber emosi. Jadi ketika misalkan kita akan marah, ya hendaknya kita lebih sadar lagi kenapa kita harus marah gitu. Bahkan saya pernah baca juga, kalau misalkan kita sedang marah dalam keadaan berdiri, coba duduklah. Kalau misalkan duduk masih terasa emosi, coba berbaringlah. Nah, mungkin itu salah satu tips bagi teman-teman yang ketika misalkan nafsunya naik, lagi marah, tapi pengen meredakan amarahnya. Coba hal itu aja gitu dulu. Nah, selain cara-cara tersebut, saya pernah mendengar Kak bahwasannya ketika kita sedang marah itu bisa diobati oleh wudhu. Apakah itu betul Kak? Nah, itu betul sekali. Kalau misalkan teman-teman yang belum merasakan dampaknya, ya coba nanti teman-teman cari masalah dulu, terus ketika teman-teman marah, coba ambil wudhu. Nah, karena kalau misalkan secara logisnya, kenapa wudhu itu bisa meredakan amarah? Karena kita itu meninggalkan permasalahannya terlebih dahulu. Jadi perasaan emosi kita itu akan teredam. Karena kan emosi itu seperti apa ya, ketika misalkan kita paksakan ya akan terus menjadi emosional gitu, tapi ketika misalkan kita tinggalkan mungkin kita akan lupa. Nah, jadi kenapa wudhu itu bisa meredakan emosi? Ya mungkin salah satunya gitu, karena kita itu mengesampingkan permasalahan itu. Jadi nanti tinggal dilanjut dengan kepala dingin aja gitu. Nah, tapi saya pernah mendengar juga nih Kak, bahwasannya ketika kita sedang emosi itu dipengaruhi oleh setan. Masya Allah. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya Kak, dan katanya setan-setan itu kan pada di penjara. Nah, kalau misalkan ada manusia yang emosi, apakah itu diakibatkan oleh dirinya sendiri atau karena faktor apa ya Kak? Boleh dijelaskan sedikit Kak? Betul, kalau bulan puasa itu memang setan-setan itu di penjara ya, tidak dikeluarkan. Nah, tapi kalau misalkan ada manusia yang masih sifat-sifatnya menyerupai setan, nah jangan salahkan setan lagi gitu kan. Berarti lebih ke diri sendiri ya Kak? Ya mungkin itu karena ulahnya sendiri gitu. Makanya perbanyak sholawat, tahajud, gitu, baca Quran. Lakukan hal-hal yang baik lah di bulan Ramadan mah gitu kan. Betul sekali. Tapi ya kalau misalkan kita melihat zaman sekarang ya Kak, banyak anak-anak yang nggak bisa nih
cara mengontrol emosi dengan baik gitu. Boroning nginget Allah gitu ya. Kita mau mengontrol diri sendiri juga susah gitu. Nah, apakah ada cara tertentu nih Kak buat mengontrol emosi gitu Kak? Nah, cara mengontrol emosi mungkin itu bukan suatu hal yang mudah bagi semua orang ya. Iya, betul. Karena emosi itu kadang ada di luar pikiran kita gitu, dan kadang itu tidak terkendali. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang yang bisa mengendalikan pikirannya, pasti mereka itu bisa mengendalikan emosinya. Contohnya, kalau misalkan kita lagi di jalan, terus spion kita kesenggol nih sama pengendara lain. Kalau misalkan basicnya orangnya pemarah, pasti kan bakal refleks. Betul sekali. Berkata kasar atau apa gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa mengendalikan pikirannya atau mengendalikan emosinya, pasti bakal bersikap tenang. Bersikap tenang. Misalkan kesenggol nih. Oh, kesenggol. Ya udah gitu aja kan, nanti kalau misalkan ada yang rusak tinggal dibenerin aja gitu. Nggak usah mempermasalahkan orang lain yang menyenggolnya. Nggak usah memperpanjang ya gitu ya, Kak. Kalau misalkan dalam filsafat stoik mah ya, kita itu jangan mengontrol hal-hal yang di luar kehendak kita gitu. Itu maksudnya gimana Kak? Nah, contoh misalkan kita itu kan nggak bisa mengontrol orang lain yang diperbuat terhadap kita. Betul. Tapi kita bisa mengontrol perbuatan kita terhadap orang lain. Nah, makanya yang kita kontrol ya diri kita aja sendiri gitu. Kenapa misalkan kendaraan kita bisa tersenggol? Apakah karena kita yang salah gitu karena jalannya di tengah, ataukah mungkin orang lain yang lagi kagok? Ya gitu aja gitu. Jadi kita itu gak bisa ngontrol hal-hal yang ada di luar diri kita gitu. Nah ya kan tadi berbicara mengenai mengontrol emosi ya Kak. Kan itu emosi itu kan salah satu kebiasaan buruk ya. Nah saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara kita agar kebiasaan yang dibangun Bagaimana caranya agar kebiasaan baik yang dibangun ketika bulan Ramadan tuh tetap berjalan secara terus-menerus, jadi nggak stuck di bulan Ramadan aja gitu Kak. Kan kalau misalkan yang saya lihat, yang saya analisis sekarang gitu ya, orang-orang itu beribadah tuh hanya di bulan Ramadan saja. Karena ya masjid itu penuhnya cuma di bulan Ramadan aja gitu ya. Kalau misalkan hari-hari sebelumnya ataupun bulan-bulan sebelumnya ya cuma beberapa orang aja gitu. Dan yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kebiasaan baik yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu tetap berjalan secara terus-menerus gitu. Nah, untuk membiasakan kebiasaan hal-hal yang baik selama bulan Ramadan agar terus berlanjut sampai meskipun Ramadan telah berakhir, itu mungkin hal yang cukup sulit juga gitu. Iya, karena kalau misalkan kita istiqomah tuh pasti ada aja godaannya. Betul. Seperti itu. Dan karena kan kenapa kita bisa membiasakan hal-hal baik di bulan Ramadan itu, karena yang pertama mungkin tergiur dengan pahala. Betul. Yang Tuhan janjikan. Terus karena kemudian di bulan Ramadan itu kan pahalanya dilipat gandakan ya. Betul. Beda dengan bulan-bulan lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga mungkin karena memang ada waktu-waktu yang menjadikan itu momentum untuk kita berbuat baik. Contoh misalkan karena kita bangunnya pas sahur sehingga ada waktu untuk menunggu sholat subuh, maka kita manfaatkan dengan hal baik. Nah, kalau misalkan bukan bulan Ramadan kan agak malas juga gitu. Iya, betul sekali. Apalagi kita yang kaum Gen Z atau Gen Alpha gitu kan. Ya. Apa sih bangun pagi-pagi itu? Betul, gitu kan. Betul. Syukur-syukur bisa sholat subuh juga itu udah alhamdulillah gitu, nggak kesiangan. Nah, cuman ya jangan berkecil hati dan juga jangan pesimis juga. Karena seperti hadis yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya orang yang tidak bertumbuh lebih baik setiap harinya itu bukan golongan kami, kata Rasulullah. Nah, makanya ya minimal kalau misalkan dulu sebelum Ramadan itu kita sholatnya telat, terus kemudian pas Ramadan itu kita sudah bisa membiasakan sholat tepat waktu, hal-hal itu aja yang jangan kita tinggalkan. Atau misalkan nanti setelah Ramadan kita itu tetap melanjutkan dikir-dikir. Jadi ketika ada waktu kosong ya kita coba mengingat Allah dengan dikir-dikir atau dengan bacaan sholawat. Jangan terngiang-ngiang malah tob itu atau apa yang tren-tren TikTok gitu kan, kadang lebih menggiurkan. Karena saya juga pernah mendengar ya Kak sebuah hadis bahwasanya ketika
kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita tuh berada pada orang yang beruntung. Dan apabila kita lebih buruk daripada hari kemarin, kita berada pada orang yang merugi. Kalau misalkan kita sama dengan hari kemarin, berada pada orang yang laknat. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh berada pada orang yang merugi ataupun orang yang melaknat. Jadi kalau misalkan kita di bulan Ramadan kita udah menjalankan kebaikan dengan benar ya, seperti tadarus, tarawih dan sebagainya, ya sesudahnya juga, ya sesudah bulan Ramadan juga kita harus tetap terus berjalan ya Kak. Jangan sampai kita tuh ibadahnya cuma di bulan Ramadan aja gitu. Betul. Jadi lakukanlah hal-hal baik meskipun itu kecil gitu. Betul sekali. Karena ya yang saya lihat gitu ya Kak, orang-orang itu kan pasti tergiurnya oleh imbalan. Ya, yang saya lihat dan saya analisis gitu ya Kak, orang-orang itu kan kebanyakan pastinya memburu imbalan gitu kan. Kalau misalkan di bulan Ramadan itu kan pahalanya lebih dilipat gandakan daripada bulan-bulan lainnya. Seperti halnya kita Kak, kalau misalkan kita dikasih uang sama nggak dikasih uang, lebih semangat yang mana Kak? Dikasih uang pasti kan. Dikasih uang. Jadi orang-orang itu ya realistis aja gitu. Jadi mereka tuh lebih ya, orang bulan Ramadan mah ada imbalannya gitu kan dibanding bulan-bulan lainnya. Jadi mereka tuh lebih semangat di bulan Ramadan. Tetapi kan meskipun begitu, gak boleh hanya semangat beribadah di bulan Ramadan aja, tetapi di bulan-bulan lainnya. Seperti itu ya Kak. Berbicara mengenai perubahan ya Kak, tentunya kan ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pastinya ada lah tantangan ataupun godaan ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak caranya agar kita itu bisa mengatasi tantangan dan rintangan tersebut gitu, biar kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Perubahan itu kan memang bukan suatu hal yang mudah ya, apalagi betul. Kita itu harus keluar dari zona-zona nyaman atau keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, tantangan dan rintangan ketika misalkan kita mau melakukan sebuah perubahan itu kan pasti ada, apalagi dalam hal kebaikan berubahnya. Nah, ya kuncinya mah kita itu harus harus punya prinsip bahwasanya kita itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, makanya kalau misalkan kita betul-betul mau berubah, kita itu harus punya targetan dulu. Misalkan kita berubah dalam hal apa. Nah, baru ketika misalkan kita sudah mempunyai target untuk berubah, ya susun rencananya. Jadi jangan sekaligus berubah. Contoh misalkan kita mau berubah menjadi pribadi yang taat pada Tuhan. Ya, betul. Kita langsung melakukan hal-hal yang baiknya itu dengan lebih banyak gitu di luar kemampuan diri kita. Nah, tapi kan yang dibutuhkan itu bukan perubahan banyaknya, tapi sejauh mana konsistensi kita dalam melakukan perubahan meskipun itu dilakukan hal yang kecil. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi pribadi yang lebih taat, ya minimal kita bisa sholat 5 waktu dengan tepat waktu, atau misalkan kita bisa menjaga wudhu lebih lama, atau kita misalkan bisa bersedekah lebih sering, atau kita misalkan bisa menebarkan senyum lebih banyak. Nah, hal-hal yang kecil aja dulu gitu yang harus kita biasakan. Baru nanti ketika misalkan kita sudah terbiasa sholat tepat waktu, biasa bersedekah, biasa menebar senyum lebih banyak ke orang lain, ya kita tambah lagi. Jadi sedikit-sedikit aja gitu berubahnya. Jadi nggak langsung banyak gitu ya Kak. Karena ya namanya juga sukses, bukan sukses, namanya juga karena apapun itu pasti berproses terlebih dahulu ya Kak, nggak langsung secara instan. Betul, biar juga tantangan dan rintangannya sedikit-sedikit yang datang kepada kita gitu. Jadi kita bisa menyiasati agar rintangan dan tantangan itu bisa kita hadapi gitu. Nah, menurut Kakak ya, bagaimana cara menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk perubahan, dalam artian perubahan sikap? Nah, Ramadan itu memang kan bulan yang penuh berkah dan juga rahmat juga, termasuk bulan pahala kalau betul. Bagi saya, karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjanjikan bakal memberikan pahala yang banyak-banyaknya bagi umat manusia yang
beribadah ketika bulan Ramadan. Ramadan ini harus kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu, terutama dalam memperbaiki diri. Karena di dalam bulan Ramadan ini kita itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga nahan nafsu. Nah itu kan sebuah proses untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Maka betul. Hal itu harus kita manfaatkan. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk menjadi latihan buat kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh minimal hal yang kecilnya itu jaga nafsu lah. Kalau misalkan kita pengen makan banyak karena kita lagi bulan puasa ataupun kita lagi puasa, ya hindarilah gitu. Contohnya gitu. Atau kita yang mau beli seblak, biasanya seblaknya sama ceker dan sayap, ya kurangilah karena itu kan nafsu, sebagian dari nafsu. Jadi untuk menghemat nanti biar banyak uang pas lebaran, beli seblaknya kerupuk aja atau sama ceker aja biar murah. Iya gitu. Betul sekali. Kan tadi dikatakan bahwasannya bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja ya Kak. Betul. Tetapi mengontrol hawa nafsu ya Kak. Betul. Nah jangan sampai kita tuh berada pada tingkatan puasa orang pertama Kak, yaitu puasa orang awam, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja tanpa dia mengontrol hawa nafsunya, seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang awam ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah selanjutnya ya Kak, sekarang itu kan banyak orang-orang yang sudah bekerja. Nah pastinya juga sambil berpuasa ya Kak. Nah bagaimana sih Kak cara menyeimbangkan antara pekerjaan dengan ibadah? Kan kita bekerja ya posisinya, tapi kita juga ingin mendapat pahala dari Allah gitu. Tapi kan ya di sisi lain kita bekerja gitu Kak. Nah bagaimana sih cara menyeimbangkannya? Kalau misalkan saya lihat ya, banyak kebijakan-kebijakan yang mengenai pekerjaan itu ketika bulan Ramadan itu dilonggarkan gitu. Atau misalkan contoh yang baru aja gitu ulang. Nah, kalau untuk menyeimbangkan antara kerja dengan bulan Ramadan gitu kan, bagaimana caranya kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang pekerja, tapi kita juga bisa mendapatkan pahala. Iya, betul. Nah, menurut saya ya, ketika misalkan kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan saja, itu sudah bisa menjadikan kita mendapat pahala. Karena bekerja itu juga kan sebagian dari ibadah. Apalagi bekerjanya untuk menghidupi keluarga, atau misalkan menghidupi diri sendiri agar tidak memberatkan kepada orang tua. Nah itu juga sudah termasuk ibadah gitu. Cuman kan kalkulator Tuhan itu tidak bisa kita hitung juga gitu, nggak ada rumus yang konkret. Maka ya asalkan kita punya niat yang baik, insya Allah itu menjadikan sebuah ibadah untuk kita. Begitu kira-kira. Nah malahan ada juga ya Kak, orang yang sedang bekerja kan sekarang tuh lagi musim gacong ya Kak. Ya lagi musim panen. Ya panen. Nah mereka itu sengaja nih Kak membatalkan puasa Kak. Nah itu gimana sih Kak menurut pandangan Kakak untuk orang-orang yang seperti itu? Dalam aturan berpuasa itu kan jelas ya, hal-hal apa saja yang bisa ataupun hal-hal apa saja yang boleh orang tersebut itu membatalkan puasanya. Ya betul. Nah kalau misalkan menurut saya ya, orang-orang yang lagi panen terus kemudian membocorkan puasanya dengan alasan karena ini sedang bekerja, ini mah menurut pemikiran saya aja gitu ya, bahwasanya mereka itu ya memang dari awalnya itu sudah tidak niat untuk melakukan puasa sampai maghrib gitu, atau melakukan puasa seharian penuh. Makanya ya mereka itu menggadaikan keislamannya demi mendapatkan pekerjaan ataupun demi mendapatkan padi yang ia panen. Nah bagi saya mah itu tidak boleh dijadikan sebuah alasan gitu. Karena ya mungkin ketika misalkan kita tidak panen ataupun tidak apa, ya pasti ada jalan lain gitu yang bisa dijadikan sebuah ikhtiar untuk kita mendapatkan uang atau mendapat apalah gitu. Menurut Kak Acep ya, apa saja sih Kak langkah praktis yang bisa kita lakukan supaya kita itu tetap maksimal dalam ibadah, produktif dalam bekerja, dan stabil dalam menjaga emosi ketika bulan Ramadan?
ya hal yang harus kita lakukan itu ya kita berserah diri aja kepada Tuhan gitu, kepada Allah. Kita itu harus menyadari bahwasanya ya kita itu manusia yang kalau misalkan Allah tidak menghendaki kita itu tidak bisa apa-apa. Betul. Makanya ya lakukan saja kewajiban gitu. Tapi melakukan kewajiban juga jangan sebatas kita menunaikan kewajiban aja, tapi harus bersungguh-sungguh gitu. Nah makanya ya kalau misalkan kita untuk menyetabilkan keseimbangan antara dunia dan akhirat gitu, menurut saya itu sangat pas pisan gitu di bulan Ramadan. Pas pisannya gimana Kak? Iya pas pisannya karena ya pertama banyak hal-hal yang dilarang selama bulan Ramadan, terutama itu kan mengenai keburukan-keburukan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di bulan sebelumnya. Mulai tadi seperti menjaga nafsu, menjaga lisan, mungkin terus kemudian juga menjaga perilaku kita agar tidak menyebabkan kemarahan bagi orang lain atau menyebabkan kesirikan. Nah itu aja, jadi ya banyak yang mentolerir lah gitu ketika bulan Ramadan mah. Kan kalau misalkan di bulan-bulan yang bukan Ramadan, yang kita awalnya nggak sering ke masjid tapi tiba-tiba kita sering ke masjid, itu kan bisa jadi perbincangan orang lain. Betul sekali. Digosipin lah. Betul. Kenapa ya si itu jadi sering ke masjid gitu kan? Apakah ada cowok lain atau cewek lain di masjidnya gitu? Nah, tapi kan kalau misalkan bulan Ramadan mah ketika kita sering ke masjid atau sering tadarus, sering zikir, itu nggak jadi masalah gitu, nggak jadi perbincangan karena memang bulan Ramadan itu sudah biasa dengan hal yang seperti itu. Jadi mungkin perbincangan juga, oh bulan Ramadan mah sih itu bagus ya jadi sering ke masjid atau apa gitu. Jadi perbincangan yang bagus juga gitu, dan kitanya juga yang melakukan hal tersebut tidak menjadi beban dan juga tidak menjadi risih gitu karena nggak dibicarain sama orang lain tuh, kecuali orangnya yang caper. Ya betul. Kayak terawih sambil live TikTok atau apa gitu kan. Nah, kan tadi dikatakan ya Kak, sholat tarawih sambil live TikTok ya. Apakah itu bisa mengurangi pahala? Kan itu sama halnya dengan ria ya Kak. Nah, apakah bisa mengurangi pahala Kak? Kalau misalkan secara etisnya gitu kan, ketika misalkan kita sholat terus live TikTok, apakah kita bakalan husu? Tidak. Kan mungkin tidak. Ketika misalkan apa di sini pasti akan lirik-lirik lah. Siapa nih yang ngasih gift gitu, atau tiba-tiba ya ketika sholat gitu terus ada yang nge-gift paus, wah terima kasih orang baik. Kan nggak elok juga ya, gitu. Betul. Sebaiknya janganlah kepada teman-teman yang memang suka sholat sambil live TikTok ya, atau apapun gitu. Cobalah menjadi pribadi yang khusyuk dalam beribadah aja gitu. Insya Allah ya. Nah, mungkin ya Kak, pertanyaan cukup sekian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah berkenan hadir. Dan apakah ada motivasi ataupun saran nih Kak buat para sahabat opini di rumah? Baik, sebelumnya terima kasih kepada sahabat-sahabat opini yang mengundang saya untuk bercerita ya, pada betul. Siang hari ini. Ya mungkin pesan saya untuk sahabat-sahabat yang sering menonton podcast opini ini, ketika sahabat-sahabat ingin menjadi lebih baik dan tidak bisa melakukan hal yang besar, cobalah dari hal yang kecil. Karena hal-hal yang besar terjadi itu dimulai dari hal kecil. Mungkin itu saja pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat opini. Baik sahabat opini, mungkin itu akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat opini yang sudah setia menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube kami, Stitnu Alfarabi Pangandaran, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Saya Yumni Nur Amalia dan narasumber saya Kak Acep Ripki Padilla SPD pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Sampai ketemu di opini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.